Alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kami benar-benar terharu ketika Presiden Prabowo mengatakan soal rendah diri ini. Dia benar, kemiskinan salah satunya adalah soal harga diri. Tidak hanya soal tidak mampu sekolah ataupun tidak punya rumah karena kekurangan dan ketiadaan uang. Bahkan untuk makan dan mempertahankan hidup pun begitu susahnya. Bagi mereka yang tidak pernah merasakan kemiskinan, susahnya hidup, mungkin kata-kata ini klise, gampang diucapkan, mudah dinarasikan. Namun bagi mereka yang berada di kondisi itu atau pernah melewati situasi miskin, mungkin dia akan tertunduk. Mungkin akan menangis diam-diam, tak kelihatan orang, di pojok atau sudut kota yang sepi, di tepi-tepi kampung. Kemiskinan akan membawa kesedihan, rasa malu untuk berhadapan dengan orang-orang. Miskin itu berat, begitu berat. Kemiskinan terkait dengan harga diri. Mungkin perasaan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah besar atau dewasa. Tapi bagaimana dengan si anak? Mungkin awalnya tak mengerti apa-apa, tapi lama-kelamaan dia akan merasa aneh. Ketika teman-temannya sekolah, dia tidak. Ketika teman-temannya berbaju bagus, dia tidak. Ketika teman-temannya ada uang jajan, dia tidak. Ketika teman-temannya jalan-jalan ke mal atau ke tempat wisata, dia juga tidak. Si anak tadi akan langsung rendah diri, malu, dan lama-kelamaan akan muncul amarah, rasa curiga terhadap dunia yang tak berpihak kepada dirinya. Dunia ini jadi begitu murung, masa depan begitu gelap, begitu suram. Tidak ada orang yang mau melihat dan dekat dengan mereka. Hidup pun jadi terasa tidak adil. Lama-lama, mereka mungkin merasa hidupnya pun tak lagi berharga. Karena itu, ketika Presiden Prabowo menyinggung soal rendah diri, soal harga diri, kami langsung tersentak. Itu benar, kemiskinan memang terkait dengan harga diri. Membangunkannya sekolah, mengasramakannya, memberinya pakaian, celana, sepatu, makan, minum, kebutuhan sehari-hari, lalu mengajarinya, memberinya pendidikan adalah di antara jalan untuk memberinya hidup kembali. Bahwa hidup dan dirinya sebagai manusia adalah sangat-sangat berharga. Kami benar-benar terkesan ketika Presiden Prabowo memberi kesempatan kepada anak-anak sekolah rakyat itu untuk hadir di Dirgahayu kemerdekaan RI ke-80 di Istana Merdeka bulan lalu. Anak-anak itu mungkin tak pernah menyangka mereka yang selama ini terpinggirkan hanya bisa menatap istana dari kejauhan, kini mereka sudah berada di dalamnya. Keceriaan terlihat jelas di wajah-wajah mereka. Mereka bernyanyi dan menari bersama anak-anak lain yang mungkin lebih beruntung, lebih dulu berprestasi. Cita-citanya apa? Cita-citaku jadi paskibraka. Lalu? Tahu dari mana paskibraka? Aku sering kalau 17 Agustus itu suka lihat di TV pas upacara. Jadi aku berminat dari situ. Ya udah, nanti 17 Agustus kamu nonton paskibraka di istana. Mereka tak hanya hadir, tetapi juga diberi panggung oleh Presiden. Itu karena mereka adalah bagian dari anak-anak Indonesia. Mereka punya hak yang sama dan kini sudah berani untuk bermimpi. Bermimpi menjadi sesuatu yang terhormat di Indonesia. Sekolah rakyat adalah sesuatu yang mulia, terhormat, tetapi jelas bukan perkara gampang. Itu karena anak-anak putus sekolah, anak yang benar-benar miskin, tidak sedikit di Indonesia. Seperti juga program populis lainnya,
seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, maka program ini mestilah didukung, dibantu, disebarluaskan secara terus-menerus agar anak-anak Indonesia tidak lagi merasa seperti anak yatim piatu, tak tahu harus di mana berlindung dan mengadu kepada siapa. Kita harus berpikir positif bahwa negara kini telah hadir. Jadi, ketika ada pihak yang masih curiga terhadap program sekolah rakyat, kami berharap Presiden Prabowo tidak terlalu memperdulikannya. Karena kalau untuk sebuah niat baik pun orang-orang masih curiga, masih nyinyir, dan bukannya ikut membantu, bahkan ingin merusak program untuk orang-orang miskin, maka si penghujat itu kami rasa sudah bukan manusia lagi. Sesuatu yang ingin menghalangi kebaikan, kemuliaan, dan kehormatan bukanlah sifat dasar manusia. Itu pasti setan yang sedang menyamar. Oke. Adek.